Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu awal September, tanggal 6 sampai 19 September, baik luring ataupun daring, Bu Anggun menjelaskan materinya lewat video karena Bu Anggun lagi radang tenggorokan. Jadinya nanti pada saat yang luring kita tatap muka di kelas, kita akan latihan soal. Demikian juga yang daring nanti menyesuaikan mengerjakan di rumah. Oke, baiklah, untuk materi pada minggu ini Bu Anggun akan membahas terkait massa atom relatif atau AR. Nah, di sini massa atom relatif suatu unsur itu biasanya dibandingkan dengan massa suatu atom terhadap massa atom C12 ya. Sehingga bisa kita lihat yang bagian bawah ya, AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali 1 kali massa satu atom C12, seperti itu ya. Jadinya kita bandingkannya terhadap massa atom C12. Selanjutnya adalah jika memiliki lebih dari satu isotop yang ada di contoh itu ya, lebih dari satu isotop oksigen itu memiliki 3 isotop. Nah, di alam kelimpahannya bermacam-macam. Yang isotop 16,8U itu 99,76%. Yang isotop 17,8U itu 0,04%. Kemudian 18,8U itu 0,20%. Nah, di sini cara mengerjakannya bagaimana? Yang pertama, ya, kita akan mengalihkan persentasenya itu terhadap nomor massa. Berarti kalau nomor massa itu ada di bagian atas ya kan? Kan kita sudah belajar terkait lambang unsur. Dijumlah persentase kelimpahan kedua dikali 17 dan seterusnya. Kelimpahan yang ketiga 0,2% kali 18. Nah, selanjutnya dibagi 100%, sehingga diperoleh AR-nya adalah 16,004%. Oke ya, ini seperti yang ada di buku paket terkait soal olimpiade yang ditugaskan Bu Anggun minggu kemarin. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah konfigurasi elektron dan elektron valensi atau elektron terluar. Baik, untuk konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu atom. Ya. Nah, di sini ada berbagai macam kulit seperti yang dijelaskan oleh Bohr. KLMNO. Nah, jumlah maksimalnya adalah seperti itu, 28, 18, 32, 50. Nah, tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimal 2N elektron saja. Sehingga nanti yang mana N tersebut adalah nomor kulit. Baiklah, sebelum kita lanjut ke konfigurasi elektron itu, ada asas larangan Pauli, ada aturan Aufbau, dan ada kaidah Hahn. Untuk larangan Pauli ini, yang disebut larangan Pauli ini, satu orbital, dalam satu orbital itu hanya boleh diisi oleh 2 elektron saja. Ya. Jadi satu kotak itu ya, berarti orientasi orbital, berarti hanya bisa diisi oleh 2 elektron saja pada subkulitnya. Nah, di sana ada penentuan tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Maksudnya bagaimana? Nah, di sana kan ada anak panah itu yang 2He sama dengan 1S2. Nah, harus orientasi spinnya itu harus spin up dan spin down. Jadi anak panah ke atas dan anak panah ke bawah itu yang benar. Nah, jika dia sama-sama ke atas anak panahnya, up semuanya atau down semuanya, itu salah karena memiliki 4 orientasi bilangan kuantum yang sama.
Oke, baiklah anak-anak, bagaimana aturan dari Aufbau? Nah, di sini aturan Aufbau ada seperti ini. Nah, ini didasarkan pada tingkat energi dari yang lebih rendah ke yang tinggi. Nah, caranya adalah kalian harus coret-coret ini ya. Jadinya S, terus S bawahnya S ya, yang atas 1S, terus kemudian 2S dan 2P, terus bawahnya kita tulis 3S, 3P, 3D, yang keempat 4S, 4P, 4D, 4F, kembali lagi 5S, 5P, 5D, 5F, baru 6S, 6P, 6D, itu sebetulnya 6S tidak usah ya, kemudian baru 7S, 7P, 7D, dan 8S, seperti itu. Nah, kita tusuk satu persatu. Nah, tusukan yang pertama itu adalah 1S, jadi nanti yang kita tulis yang pertama adalah 1S. Tusukan kedua 2S, tusukan ketiga itu 2P, baru 3S, tusukan selanjutnya 3P, baru 4S, dan seterusnya. Itu adalah urutan konfigurasi elektron menurut Aufbau. Selanjutnya untuk kaidahan. Nah, kalau Han di sini ya, elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah orientasi sejajar. Setelah itu, elektron lainnya akan menempati orbital tersebut dan arah rotasi yang berlawanan. Jadinya ini ya, Bu Anggun mengistilahkan ngecer. Jadinya diisi up semuanya dulu sampai full, baru kembali ke yang awal lagi down, seperti itu ya. Jadinya seperti contoh pengisian yang benar, up, terus yang ketiga itu up, jadi kan penuh, baru setelah itu down, atau anak panah ke bawah terus down lagi. Nah, berarti kalau orientasinya 5 elektron, up, terus baru down, berhenti, kan ada 5. Nah, yang salah bagaimana? Yang salah itu langsung diisi up down gitu. Itu yang salah. Seharusnya kan diecer up sampai terisi semua, baru kembali lagi down gitu kan ya. Nah, karena di sana yang bawah itu up down berarti salah, itu melanggar kaidah Han. Oke, baiklah. Bagaimana konfigurasi elektron dan elektron valensi? Nah, elektron valensi ini adalah elektron terluar. Biasanya kalau elektron valensi itu panjang, bisa disingkat dengan menggunakan lambang dari gas mulia. Nah, gas mulia ini berapa? Itu tergantung ya. Misalkan He itu 2 ya kan, 2 elektron, maka dia 1s2 ya kan. Berarti sisanya 2s2, 2p3 itu menggunakan sisa dari konfigurasi yang 1s2 digantikan oleh He. Itu cara menyingkatnya yang 7n ya. Nah, kalau 12 mg kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, kemudian 1s2, 2s2, 2p6 itu kita singkat sebagai Na. Berarti yang kita tulis Na 3s2. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kenapa Bu S itu kok itu diisi maksimal 2? P ada yang 6 ya kan? Maksimalnya D 10, F 14, seperti itu. Nanti akan Bu Anggun jelaskan dengan bilangan kuantum utama. Nah, untuk yang sebelah kanan ini pengecualian yang terdapat pada subkulit D dan F. Pengecualiannya bagaimana? Nah, di sana untuk yang belum stabil ya kan, untuk CR dan CU itu kan 4S2 3D4, yang satunya 4S2 3D9. Nah, 4 pada D itu ada berapa kotak dia? 4 kan ya. Nah, karena 4 ada satu yang belum terisi, maka dia tidak stabil, sehingga akan terjadi eksitasi. 4S2 nya itu akan tereksitasi satu elektronnya ke 4S1, sehingga jadinya 4S1 3D5. Nah, karena 3D5 kan terisi setengah penuh,
maka disebut aturan setengah penuh. Untuk yang Cu 4S2 3D9. Nah, 3D9 itu ada satu kotak yang dia tidak terisi berpasangan, sehingga harus ada eksitasi 4S2 tereksitasi ke 3D9, jadinya 4S1 3D10. Nah, karena 3D10 semuanya berpasangan, maka disebut aturan penuh. Dan demikian juga untuk AU dan LA juga gitu ya. Nah, ini contohnya kita konfigurasikan dulu CA 20 CA 1S2 2S2 2P6. Nah, P-nya nanti 6 ya kan maksimal, terus tadi 3S2 3P6 4S2. Nah, di sini yang terakhir kulitnya yang terbesar apa? Kulit keempat. Nah, kulit keempat ini atasnya elektronnya berapa? Ada 2, maka elektron valensinya ada 2 kayak gitu. Oke, nah inilah yang sebagai dasar untuk menentukan konfigurasi elektron. Mengapa sih dia S itu 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Nah, di sini bilangan kuantum itu ada 4. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik serta spin. Di sini bilangan kuantum utama itu bisa kita sebut kulit. Ya. Jadinya kulit 1 berarti N-nya 1, kulit kedua N-nya 2, kulit ketiga N-nya 3, kulit keempat N-nya 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L. Nah, L ini dihargai kalau L subkulit S itu L-nya 0, subkulit P L-nya 1, subkulit D L-nya 2, subkulit F L-nya 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini berhubungan sama L tadi ya. Berarti min L 0 plus L. Atau kita bisa nulis misalkan kalau L-nya itu subkulit S berarti kan L-nya 0, berarti magnetnya juga 0. Kalau P ada 1 S-nya L-nya berarti min 1 0 plus 1. Kalau D L-nya 2, maka ditulisnya min 2 min 1 0 plus 1 plus 2. Selanjutnya untuk L sama LF itu adalah 3. Sehingga min 3 min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 plus 3. Seperti itu. Nah, ini di kotak-kotak nanti ya. Seperti itu. Nah, kenapa kok S itu 0? Nah, ternyata orientasinya seperti ini. Kalau S jadinya dia lingkaran bola kayak gitu. Nah, semakin besar kulit nanti bolanya itu akan semakin besar. Yang membedakan seperti itu. Orbital P, mengapa dia 3? Nah, dari sini min 1 0 plus 1. Jadinya dia ada 3. Nah, D itu 5. Kenapa 5? Nah, di sini min 2 min 1 0 plus 1 plus 2. Jadinya nanti jumlah orbitalnya ada 5. Nah, selanjutnya F. F ini 7 ya. Tapi F ini jarang dipelajari sih. Kalau di SMA hanya sampai D biasanya. Nah, kalau F seperti itu 7 ya, lebih rumit. Nah, setelah itu bilangan kuantum spin. Nah, ini menentukan arah putar elektron. Jadi spin up anak panah ke atas berarti plus setengah, spin down anak panah ke bawah berarti spin bawah atau spin down ya. Tadi yang anak panah ke atas spin up, anak panah ke bawah disebut spin down. Spin up harganya plus setengah, spin down harganya min setengah. Nah, tadi kenapa S itu kok jumlah maksimalnya ada 2 Bu, seperti itu. Nah, di sini kan harga M-nya hanya 0, berarti hanya ada satu kotak. Berarti diisi 2 elektron sesuai dengan pengisian siapa tadi? Larangan Pauli dan Han ya kan? Spin up, spin down. Nah, berarti jumlahnya kan ada
2. Maka kalau S itu konfigurasinya nanti maksimal 2. P bagaimana? Dia ada 3 M min 1, 0 plus 1. Nah itu masing-masing diisi spin up, spin up, spin up, spin down, spin down, spin down. Nah karena terisi semua berarti kan 6. Jadi P itu maksimal 6. Misalkan kurang dari 6 bagaimana Bu? Boleh ya, kalau kurang dari 6 boleh. Kalau D bagaimana? Karena dia 5 kan min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Masing-masing terisi 2. Berarti 2 kali 5, 10. Jadi dia maksimalnya 10. Kalau minimalnya 1 berarti. Kalau F ada berapa? 7. Terisi semuanya berarti 14. Berarti jumlah maksimalnya adalah 14 elektron. Demikian ya anak-anak. Nanti akan Bu Anggun lebih jelaskan lagi pada saat di kelas jika ada yang ditanyakan. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Kita sampai jumpa di minggu ini di kelas secara luring maupun daring. Dan kita akan bahas latihan soal terkait 4 bilangan kuantum utama dan konfigurasi elektron. Selanjutnya akan dilakukan kuis oleh Bu Anggun seperti biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.